Badan Legislasi DPR mengungkapkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara telah habis statusnya pada 15 Februari 2024 lalu. Publik pun bertanya-tanya, apakah saat ini Jakarta bukan lagi Ibu Kota Republik Indonesia? Terkait status Jakarta yang tidak lagi sebagai Ibu Kota Negara, penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyatakan, masih ada waktu untuk transisi menjadi daerah khusus Jakarta. Undang-undang DKJ kan belum ya masih ada waktu transisi. Ya, kan sedang berproses DKJ ya. Sementara pembahasan RUU DKJ, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI dari fraksi P3 Ahmad Baidowi bilang, salah satunya adalah mendalami pasal 10 tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKJ serta pengembangan tata ruang wilayah aglomerasi. Akan membahas RUU DKJ karena kita tahu semua bahwa batas waktu RUU DKJ sebenarnya sudah lewat, bahwa harus diselesaikan 2 tahun sejak RUU Undang-Undang IKN disahkan 15 Februari kemarin. Tetapi secara de facto, secara de jure IKN belum pindah karena IKN ibu kota pindah ke IKN itu harus nunggu Kepres. Nah, Kepresnya belum ada. Nah, terkait dengan itu, kita di Balek, karena sudah menerima penugasan, akan segera menggelar rapat internal tentunya untuk konsolidasi. Kemarin sudah penjadwalan dan minggu depan rencana akan dilakukan raker dengan pemerintah. Terkait dengan pengelolaan kawasan Jabodetabek, daerah aglomerasi itu, khususnya yang berkaitan dengan transportasi, kemacetan ya, banjir, terus pengendalian penduduk, ya di RUU ini. Supaya apa? Kekhususannya, selain punya kekhususan dan persoalan yang muncul selama ini bisa selesai. Terkait rancangan Undang-Undang DKJ, anggota DPR RI fraksi Partai Nasdem, Taufik Basari menolak. Gubernur dan Wakil Gubernur DKJ ditunjuk dan diberhentikan langsung oleh Presiden. Menurutnya, aturan tersebut sama dengan kemunduran demokrasi. Dan tidak hanya itu, kita juga melakukan lobby-lobby kepada fraksi-fraksi lain ya untuk juga bersama-sama ya kita menolak pengangkatan gubernur oleh Presiden dan mendorong adanya pemilihan langsung gubernur di DKJ ini yang melibatkan rakyat. Termasuk juga kita mengajak masyarakat untuk bersama-sama kita kawal proses pembahasan RUU DKJ ini antara DPR dengan pemerintah. Sebelumnya, RUU Daerah Khusus Jakarta disorot karena adanya pasal kontroversi terkait penunjukan gubernur oleh Presiden. Istana menyebut bahwa RUU DKJ merupakan inisiatif DPR. Memastikan bahwa tower untuk ASN kita, untuk Hankam, itu bisa selesai dengan tepat waktu. Sehingga pergeseran ASN ke sini, dari Hankam ke sini, itu sudah bisa dimulai bulan Juli. Pelan-pelan, ini kerja masih jangka panjang, tapi harus dimulai. Dan hari ini kita telah tapping off untuk menunjukkan bahwa gedung itu sudah hampir jadi. Ada beberapa dampak usai Jakarta tak lagi jadi ibu kota negara. Pertama, Jakarta kehilangan status daerah khusus ibu kota menjadi daerah khusus baru, yaitu daerah khusus Jakarta. Namun demikian, Jakarta akan tetap jadi pusat bisnis nasional hingga proyek pembangunan besar tetap dilanjutkan. Kini, Jakarta tinggal menunggu waktu untuk tidak lagi menjadi ibu kota negara yang selanjutnya akan berada di ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Tim Liputan Kompas TV. 15 Februari kemarin, Jakarta tidak lagi menyandang status Ibu Kota Negara. Hal ini merupakan implikasi dari Undang-Undang Ibu Kota Negara atau IKN yang telah diundangkan sejak 22 Februari 2022. Kita akan bahas status Jakarta setelah 2 tahun Undang-Undang IKN ditetapkan. Kita akan bahas bersama Wakil Ketua Balik DPR dari fraksi P3 Ahmad Baidowi dan peneliti BRIN Devi Darmawan. Selamat malam, Bu Devi, Bang Awi.
Selamat Malam, malam, Assalamualaikum, Mas Mbak. Hendy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada banyak pasal yang dinilai kontroversial terkait dengan RUU DKJ nih, Bung Awi. Terutama pertama adalah soal gubernur Gubernur Jakarta dipilih oleh Presiden. Kemarin dinyatakan oleh Sufmi Dasko Ahmad bahwa itu tidak terjadi, maka Gubernur Jakarta tetap akan dipilih melalui pilkada. Ini sudah pasti tidak akan ada penunjukan gubernur oleh Presiden, tapi melalui pilkada. Sudah fix. Sebelum itu kami perlu menginformasikan ya, informasi yang berkembang bahwa hari ini Jakarta sudah tidak lagi jadi ibu kota. Nah, ini informasi yang perlu kami luruskan. Undang-Undang IKN pasal 41 itu bunyinya begini. Paling lama 2 tahun sejak undang-undang ini disahkan, Undang-Undang DKI Jakarta, Undang-Undang 22 tahun 2007 diubah sebagaimana ketentuan perundang-undangan ini. Nah, itu diubah bukan berarti dicabut ya. Tidak otomatis, karena di pasal peralihannya disebutkan bahwa pasal-pasal yang masih yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang IKN itu masih berlaku. Di pasal 4-nya disebutkan bahwa terkait dengan pemindahan ibu kota itu harus melalui keputusan Presiden. Yang berikutnya, proses pemindahan ibu kota itu melalui peraturan Presiden. Jadi narasi-narasi yang menyebutkan seolah-olah hari ini Jakarta sudah tidak menjadi ibu kota, itu perlu kami luruskan. Soal kemudian ada tenggat waktu untuk pembahasan, memang iya, tetapi tidak serta-merta, karena apa? Undang-undang itu perlu aturan teknisnya, operasionalnya. Jadi ini saya bacakan ya. Jadi tidak ada kekosongan hukum soal status Jakarta saat ini ya, meskipun Undang-Undang IKN sudah diundangkan gitu ya. Baik. Tidak ada. Kemudian soal pasal kontroversial itu, Bung Awi. Nah, terkait dengan pasal 10, itu kan sebenarnya keputusan bersama menangkap aspirasi dari masyarakat waktu itu ketika ketika penyusunan RUU. Terus kemudian dalam penyusunan RUU itu kan selalu kita mengungkap ataupun menangkap perkembangan aspirasi publik, perkembangan zaman. Pada berikutnya banyak hal-hal yang orang yang melakukan penyampaian penolakan. Maka kemudian fraksi-fraksi berpikir ulang. Ya, tinggal tunggu saja besok pada saat pembahasan. Ya mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bang Dasko itu bisa terwujud. Ya, baik. Terima kasih banyak Mbak Cindy. Sebenarnya saya juga senang mendengar kabar langsung ya dari Bang Awi selaku orang yang langsung in charge di dalam pembahasan RUU ini. Jadi memang kita berharap betul ya Bang Awi dan juga Mbak Cindy dari BRIN sendiri memang pilihan pemilu langsung itu seharusnya tidak diutak-utik lagi gitu ya. Walaupun pilihannya itu nanti akan dibentrokan dengan apakah Jakarta sudah bukan lagi ibu kota atau Jakarta sudah menjadi pusat bisnis begitu. Karena seyogianya pilihan bangunan ketatanegaraan kita itu dengan cara suatu daerah itu berkembang itu seharusnya tidak saling bertabrakan begitu ya dengan praktek-praktek pembangunan ketatanegaraan kita yang sudah kita lakukan secara terus-menerus gitu ya. Karena sejak reformasi kita tahu bahwa ada perbaikan-perbaikan di dalam struktur ketatanegaraan kita. Salah satunya tentang pemilu ini. Dan pemilu semakin hari semakin baik di tingkat
tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Meskipun kita sampai saat ini masih memiliki dua rejim ya, dua rejim pemilu. Yang satu seolah-olah pemilihan untuk tingkat daerah dan juga nasional untuk pemilihan umum. Namun meskipun demikian gitu ya, kami betul-betul berharap ketika pasal kontroversial yang menyatakan bahwa ke depan gubernur DKJ ini akan dipilih langsung gitu ya melalui penunjukan oleh presiden dan wakil presiden, ini tidak terjadi gitu. Karena kami mengkhawatirkan jika ini betul-betul terjadi, tentu ada banyak hal yang perlu diantisipasi. Pertama tentunya bagaimana dengan kondisi pemerintahan pasca diubahnya mekanisme pemilihan gubernur tersebut. Ada perubahan pola relasi tentunya antara gubernur dengan presiden, itu Mbak. Bu Devi, maaf saya potong karena juga RUU DKJ mengatur soal aglomerasi ya. Ada Dewan Aglomerasi yang kemudian akan dipimpin oleh wakil presiden. Dan saat ini DPR juga sedang mengejar RUU DKJ soal aglomerasi. Anda melihat ini terburu-buru atau ada catatan apa dari BRIN? Kalau masalah aglomerasi memang kami sepakat sampai saat itu ya Mbak, karena perubahan tentu harus diiringi dengan proses aglomerasi yang baiknya dipimpin langsung gitu ya oleh eksekutif. Namun demikian catatan kami adalah bagaimana upaya itu bisa dilakukan setelah nanti undang-undang ini disahkan dan pemerintahan baru terbentuk. Karena kan sampai saat ini Bang Awi masih menyatakan bahwa kita ini masih sedang masa peralihan gitu ya Bang. Jadi sebaiknya tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Kita tuntaskan dulu pembentukan pemerintahan hasil pemilu 2024 ini secara baik gitu ya. Apalagi kita masih punya agenda pilkada gitu. Jadi jangan sampai proses-proses yang sejatinya untuk pembangunan kita aturkan supaya bisa baik untuk membentuk suatu tatanan yang lebih baik dari sebelumnya, jadi malah carut marut lagi gitu ya, karena bisa saja ada intensi-intensi dari golongan-golongan tertentu dan kita tidak ingin gitu ya wacana lain dipelintir gitu ya oleh sebagian orang ketika kita mau membentuk sebuah daerah dengan tatanan ekonomi yang baru, kemudian tatanan politik yang melanjutkan dari sebelum-sebelumnya. Seperti itu Mbak. Sejauh mana pembahasan aglomerasi di RUU DKJ di DPR saat ini, Bung Awi? Ya belum, kan pembahasan belum dimulai. Ya. Jadi gini, urutannya itu biar tidak kita misleading terus ya. Kemarin Balik baru menerima penugasan dari Paripurna untuk membahas RUU DKJ. Nah, pembahasan RUU DKJ itu pertama kali dilakukan, yakni harus ada rapat kerja antara pemerintah bersama DPR. Itu dijadwalkan insya Allah minggu depan, kemungkinan tanggal 13. Nah, mulai tanggal 13 itulah pembahasan RUU DKJ ini resmi dimulai. Kalau hari ini ya kata Pak Prabowo baru omon-omon saja gitu. Dan soal aglomerasi di Jabodetabek juga menjadi perhatian publik. Apakah nanti juga akan membahas soal akan dipimpin oleh wakil presiden soal Dewan Aglomerasi ini Jabodetabek? Soal dipimpin oleh wakil presiden, apakah salah satu menteri itu kan nanti lihat dengan dinamika pembahasan ya. Kalau kenapa dulu pakai wakil presiden itu biar tidak ada saling tunggu satu sama lain. Misalkan ya, karena terkait dengan wilayah aglomerasi itu terkait dengan masa depan Jakarta, khususnya terkait dengan tata ruang, pengendalian jumlah penduduk, transportasi, pengatasan banjir, itu kan kalau dipimpin seorang menteri, itu kan nanti menteri yang lain merasa bukan bidangnya. Contoh, ketika bicara tentang transportasi, itu kan Menteri Perhubungan. Baik. Ketika bicara tata ruang, Menteri PUPR. Ketika bicara tentang kependudukan, Menteri yang lain. Nah, kalau dipimpin oleh seorang wakil presiden, itu tidak akan debat, semuanya bisa dikoordinir dalam konteks menyelamatkan DKI dari persoalan yang ini terjadi. Pasal-pasal itu nanti akan menjadi perhatian publik dan akan diawasi nanti bagaimana pembahasan RUU DKJ di DPR. Terima kasih sekali lagi Bung Awi sudah bergabung dan Bu Devi sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam.